Halo Sobat Bidik, saya Baik Muhammad dari Pers Bidik Utama. Kali ini saya akan mengeksplor wisata sejarah yang ada di Kesultanan Banten, yaitu Keraton Kaibon. Nah, Keraton Kaibon ini terletak di lingkungan Kroya, Kelurahan Kesunyatan, Kecamatan Kesemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Perlu Sobat Bidik ketahui bahwasanya Keraton Kaibon ini merupakan peninggalan situs sejarah dari Kesultanan Banten, yaitu Sultan Syafriuddin. Dan nama Keraton Kaibon ini diambil dari kata kaibuan, yaitu merupakan hadiah dari Sultan Syafriuddin untuk ibunya. Baik, gimana perjalanan ceritanya? Mari kita simak Sobat Bidik. Ya baik Sobat Bidik, sekarang saya sedang berada di spot utama Keraton Kaibon, yaitu di Gerbang 5 Pilar. Nah, kenapa dinamakan Gerbang 5 Pilar? Karena ini mencerminkan tentang rukun Islam yang ada 5 buah. Sekarang saya sedang berada di tempat utama Keraton Kaibon, yaitu menurut sejarah ini adalah tempat kamar tidurnya Ratu Aisyah selaku ibunda Sultan Syafriuddin. Namun luar biasa juga mengatakan bahwasanya ini bukan tempat kamar utama dari Ratu Aisyah, karena di sini ada mahrob sebagai tempat imam. Jadi ada dua fakta yang mengatakan di sini tuh, yang pertama kamarnya Ratu Aisyah, dan ada juga mengatakan ini adalah sebuah masjid dulunya. Ya halo Sobat Bidik, sekarang saya sedang berada di taman kawasan Keraton Kaibon. Bisa dilihat Sobat Bidik, sana banyak sekali bunga-bunga dan rumput-rumput hijau yang sangat memanjakan mata para pengunjung ya. Jadi kalau kita habis panas-panasan di kawasan taman bermain di sana, kita bisa datang ke sini untuk sekedar santai dan menikmati angin senja. Ya baik Sobat Bidik, sekarang saya sedang berada di spot kamarnya para raja di Keraton Kaibon. Tempat ini diperuntukkan untuk beberapa kamar anak dan para saudara yang tinggal di Keraton Kaibon ini. Bisa dilihat di belakang saya, banyak sekali ya kamar-kamar yang diperuntukkan untuk para raja dan orang-orang yang tinggal di Keraton Kaibon. Ya baik Sobat Bidik, kembali bersama saya Baik Muhammad. Sekarang saya berada di tempat utama kawasan Keraton Kaibon, Kesultanan Banten. Nah, di sini itu ada beberapa tempat spot yang bisa kita kunjungi. Ini pertama ada lapangan sebagai taman bermain, dan ada juga pintu 5 pilar, dan ada juga pintu 2 pilar yang dinamakan Padu Raksa. Ya baik Sobat Bidik, sekarang saya sudah bersama Pak Mul selaku staf BPCB Cagar Budaya Keraton Kaibon. Mungkin kita sudah bersama Bapak, mungkin Pak bisa diceritakan tentang dari nama dulu, nama Bapak sama sekaligus sejarah Keraton Kaibon ini seperti apa Pak dari awal mulanya. Perkenalkan, nama saya Mulang Kara ya, saya dipanggil Kang Mul atau Pak Mul di Banten nama ini. Kebetulan saya mengabdi di Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. Mulai saya kerja sana dari tahun 1991 bulan Maret sampai sekarang, alhamdulillah masih diberi kepercayaan, masih diberi kekuatan kesehatannya. Jadi Kaibon ya, Kaibon ini kan berasal dari asal katanya kaibuan. Jadi berarti keraton ini dipersembahkan untuk kediaman Ibu Sultan Banten yang bernama Ratu Asia. Keraton ini untuk Ratu Asia, namun awalnya kan untuk aktivitas sosial ya, aktivitas sosial. Kemudian setelah penghancuran atau serangan Denles terhadap Surosoan 1808, ini jadi berfungsi keraton ini. Karena keraton Surosoan sudah tidak bisa ditempati lagi, akhirnya Sultan Syafriuddin yang ketika itu masih 5 tahun usianya menjadi Sultan Banten, jadi tinggal di keraton ini, di Keraton Kaibon ini. Sampai ini sampai dengan 1813 ruangan, dan juga ada ruangan yang menggunakan teknologi pendingin, pendingin air. Kalau kita lihat di situ kan ada setiap sisinya ada lubang-lubang. Ternyata tuh lubang itu bukan untuk suplai air, itu untuk penempatan balok-balok air yang kemudian digunakan sebagai penyangga lantai yang terbuat dari papan. Dan di bawahnya ada air ini selalu diganti. Masih kita telusuri, ada kemungkinan besar indikasinya kuat sekali bahwa suplai air dari kanal sebelah selatan.
melalui pipa terakota atau yang lainnya, dan setiap saat air diganti yaitu dibuang ke Kali Cibanten. Jadi ada sirkulasi, dan itulah salah satu keunikan daripada Keraton Kaibon, yang selain memang keraton ini karena Banten ini kan wilayahnya wilayah maritim ya, kota maritim. Salah satu bahasan yang tidak bisa dipungkiri yaitu keberadaan kanal ya. Kanal ini yang mengelilingi keraton ini juga sebagai media transportasi air dan pertahanan. Kalau yang saya dengar dulu itu pas zamannya Ratu Atut Pak ya, katanya pernah mau ada membangun ini Pak ya, Keraton Kaibon seperti dulu gitu. Pak itu benar Pak? Saya belum dengar wacana itu. Cuman karena kalau kita mengingat ini kan ada payung hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Jadi dalam undang-undang tersebut amanatnya ada 3 yang paling sakral, tata letak, bentuk, warna. Jadi kalau dipugar oke. Tapi kalau direnov tidak, artinya seperti itu. Kalau restorasi ya, nah, restorasi di sini atau pembugaran di sini tentunya harus ada background apa yang jadi patokan, gambarkah, lukisankah atau apa, seperti apa, dan itu harus ada kajian yang memang tidak sedikit mungkin waktunya. Apakah betul si pali dan si gambar dan tersebut segala macam. Apalagi kalau si gambar atau bayangan kira-kira bentuk keraton itu dari hasil-hasil terakat goib itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nanti kita bertentangan dengan undang-undang. Jadi yang pasti kenapa keratonnya hancur ini kan 1832 ini kan pada masa Van den Bosch ya, Gubernur Batavia di Banyak Lintara ditulis ini untuk kata si Dian ini juga. Kalau menurut saya kurang tepat sebetulnya. Nah, dari 1 sampai 1811 saja pemerintahannya. Setelah itu dia pulang ke Belanda dan meninggal di Belanda tahun 1818. Saya pernah baca biografinya. Jadi pada tahun 1832 itu, ketika keraton ini dibongkar oleh Belanda karena Belanda memanfaatkan bagian material dari keraton ini, diangkut ke Serang untuk membangun pusat pemerintahan ketika itu, yaitu masa Van den Bosch. Dan Kesultanan Banten sudah selesai. Jadi setelah Kesultanan berakhir di Kaibon ini pada masa Rafiuddin ya, karena ini nggak jelas juga Rafiuddin ini, karena Safiuddin ini sultan terakhir sebetulnya yang terah Banten ya beliau, dan Rafiuddin ini bukan terah sultan, dia menantunya Ratu Asia ya, adik menikah dengan adiknya Ratu Asia. Kemudian 1816 itu resmi Kesultanan Banten dihapus oleh Belanda, dinyatakan masuk dalam wilayah kekuasaan Batavia, dan di Kaibon ini digunakan untuk aktivitas pemerintahan berikutnya, kedudukan Belanda tadi itu sebagai aktivitas untuk Kadipaten Banten pertama ya, Banten Lor katakan seperti itu. Nah, ada istilah dulu itu ada Banten Lor, Tengah, Kidul, Kulon, sekarang Pandeglang atau Caringin. Dan mulai 1816 sampai 1828 Keraton Kaibon ini digunakan sebagai pusat pemerintahan Kadipaten Banten Lor, yang pada saat itu menjadi bupati atau adipati istilah dulu itu, atau regen lah istilahnya dulu itu, yaitu Arya Adi Santika. Pada 1828 vakum, tidak ada catatan lagi di Kaibon siapa yang menghuni di sini. Kemungkinan juga ada kevakuman pemerintahan, tidak ada aktivitas di sini karena Belanda sudah membuat kota baru Serang itu. Seperti kita saksikan ada bekas kantor gedung presiden dulu ya, bupati sampai sekarang adipati kedua, bupati kedua itu Agus Zakaria itu ya di situ yang ada bupati yang sekarang. Dan 1820-an itu memang Belanda giat-giatnya membangun kota baru, kota Serang, termasuk jembatan depan sebelah kiri ini yang lama itu juga kemungkinan besar pada masa itu. Nah, kan kita tinggal menyisakan Kaibon ini kan hanya onggokan runtuhannya, sisa dari bangunan sudah terbongkar itu, dan mulai diadakan pemugaran secara menyeluruh situs Banten lama kan 1976. Itu terakhir kali? Mulai. Secara resmi pemerintah ya, dari lembaga pemerintah NKRI, Departemen Pendidikan ketika itu. Ini masih 1976 diadakan penelitian secara menyeluruh oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional awalnya. Terus juga ada beberapa lembaga dari asing juga, terus dari Universitas Indonesia juga
turut campur dalam mana bagian arkeologinya ya, untuk memugar, untuk menggali menampakkan struktur bangunan, untuk pembuktian sejarah yang ada di naskah itu kan belum pembuktian ya. Ternyata memang terungkap ya, peradaban bernama abad 16 ada sekian bahwa kehadiran VOC Belanda, terus ada orang Cina juga sebagai hubungan dagang. Itu kita buktikan dengan mata uang mereka, dengan keramik Cina misalnya Belanda, Jerman. Ya baik Sobat Bidik Utama, terima kasih telah menemani perjalanan saya sore hari ini untuk wisata sejarah di Keraton Kaibon. Saya Baki Muhammad dari Pers Bidik Utama, pamit undur diri dan sampai jumpa.